Di dunia MMA, kemenangan seringkali ditentukan oleh kecerdikan dalam menggunakan kuncian. Kali ini, kita akan bedah salah satu submission paling mengejutkan di One Pride, yaitu Nibar ala Windri Patilima pada saat melawan Rizky Pakaya. Saya sendiri nggak nyangka Windri bisa ngelakuin teknik secerdas ini. Belum ada di One Pride. Apa yang membuat Windri Patilima begitu cerdik? Dan di mana letak kesalahan fatal Rizky Pakaya? Pertama, mari kita lihat bagaimana Windri Patilima menunjukkan kecerdasannya. Pinter nih, dia set up. Rizky pukul, strike, dia langsung ambil single leg. Dia pressure. Nah, Rizky waktu ambil underhook, tangan kanan ternyata pressure dari Windri itu jauh lebih kuat dibandingkan underhooknya. Nah, ini dia sambung tangannya di bawah high crotch. Biasanya diangkat nih. Nah, akhirnya didorong lagi. Nah, diambil ankle karena jaraknya jadi dekat. Nah, lihat kakinya Windri. Kaki kanannya dia lakukan hook di situ. Ya, outside leg hook. Nah, kemudian dia ngelakuin simpul di situ, triangle simpul. Nah, di situ lihat pinggang dari Windri, dia melakukan pressure kayak bridging tapi ke arah bawah. Dia mengarah ke lutut. Tangan kanan waktu dia selipin ke bawah hamstringnya, ke bawah hamstring dari si Rizky Pakaya, itu ada space. Nah, space itu yang akhirnya bisa bikin makin parah. Karena tekanan berat itu, pas space kosong itu arahnya di lutut dari Rizky Pakaya. Dan lutut kanannya Windri atau betis kanannya Windri itu ngangkat ke atas. Sambil tangan kanan Windri mengontrol ankle kanan dari Rizky Pakaya. Sehingga terganjal di situ ada space. Nah, itu makanya pressure-nya sangat berat sekali. Dan nibarnya keren. Biasa orang nibar pakai tangan. Dia nibar hanya dengan menggunakan kaki di sini. Sekarang, mari kita lihat dari sisi Rizky Pakaya. Apa yang seharusnya dia lakukan untuk menghindari kuncian mematikan ini? Di sini dia nggak berputar ke kanan, dia hanya menahan leher dari Windri ya. Tapi dia hanya stuck di situ, dia hanya menahan, akibatnya ketabrak ke cage. Ini betul dia udah melakukan underhook, ya kan, dia udah melakukan. Tapi ternyata kekuatan Windri ini di posisi ini jauh lebih kuat. Seharusnya di sini ya posisinya dia udah nggak perlu lagi mempertahankan posisi berdiri karena dia udah ngerasa lebih kuat. Harusnya dia langsung melepaskan, masukin aja guillotine choke. Masukin guillotine choke, kaki kanannya langsung lompat ke punggung. Tapi akhirnya dia bertahan terus, nggak mau jatuh. Padahal dia tahu Windri kuat. Akhirnya dia ambil ankle pick dan dia akhirnya terjatuh. Atau dia posisi ini dilihat 249 ini dia harusnya bisa mengambil coba mengcounter dengan teknik Kimura. Tapi dia nggak melakukan attempt itu karena dia nggak terbiasa dengan teknik-teknik ground fighting dengan submission. Ini kalau Suwardi udah diambil. Nah, kesalahannya lagi kakinya ini lurus, dia harus tahu bahaya kaki lurus. Rizky Pakaya ini harus berputar ke arah kanan sedikit, ya pinggangnya kanan untuk mengeluarkan lutut dia yang harus dilakukan. Kemudian dia harus bending kakinya supaya nggak ada di posisi lurus. Karena posisi lurus gini, dengan kaki Windri yang sudah ada di posisi triangle ini, di bawah ini, body lock, ini bahaya. Ini sering sekali dilakukan oleh fighter-fighter dari Rusia, Dagestan. Jadi Rizky Pakaya itu, dia tidak mengcounter dengan teknik yang proper. Dia tidak berputar ke kanan, ya untuk mengeluarkan lutut, dan dia juga tidak melakukan counter Kimura ataupun guillotine yang harus dilakukan. Dia hanya fokus mau berdiri tanpa memperhatikan kakinya. Nibar adalah kuncian sendi yang sangat berbahaya. Kuncian ini bisa menyebabkan ACL putus, dislokasi lutut, atau robekan ligamen lain. Pemulihannya bisa memakan waktu 3 hingga 6 bulan, bahkan lebih, tergantung tingkat cederanya. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga kalian bisa belajar mempelajari cara melakukan kuncian nibar dan menghindarinya.